Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Nilo Eka Wahyuni, presensi 36 dengan NIM 2311031165, kelas A1 Denpasar, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat salah satu video pengajaran kepada siswa kelas 3 SD, lebih tepatnya materi bab 5 yaitu aku dan lingkungan sekitarku. Untuk lebih lanjut, mari kita kenalan dengan siswa SD. Untuk adik, bisa diperkenalkan namanya siapa, kelas berapa, dan sekolah di mana? Perkenalkan, nama saya Nika Daliantari, saya dari kelas 3. Saya bersekolah di SD Negeri 6 Pegiangan. Oke, nah baik, sekarang kita akan lanjut ke materi. Nah, di sini saya akan sedikit mengajari tentang denah. Untuk adik, udah pernah diajarin belum tentang denah sebelumnya? Udah. Tahu apa itu denah? Tahu. Apa itu denah? Denah adalah gambar yang menunjukkan posisi dari suatu tempat. Iya, betul sekali. Di sini kakak mau jelasin sedikit tentang denah ya. Nah, denah sendiri adalah gambar yang menunjukkan posisi suatu tempat. Misalnya denah sekolah atau denah rumah. Nah, denah ini tidak hanya digunakan untuk rumah dan sekolah, tetapi juga dapat membantu untuk menentukan arah saat menuju ke suatu tempat. Misalnya adik dari rumah mau menuju ke apotek untuk membeli obat. Tuh. Misalnya rumah adik di sini, adik harus menuju ke utara dan sedikit berbelok ke barat untuk tiba di apotek untuk membeli obat. Nah, itu contohnya ya. Nah, denah ini memiliki fungsi untuk menunjukkan nama, susunan, ukuran, dan isi ruangan termasuk pintu dan dinding dalam ruangan. Dengan melihat denah, seseorang bisa mengetahui kemana harus pergi untuk menuju ke suatu tempat tertentu. Di dalam denah juga terdapat arah mata angin. Nah, ada komponen denah. Yang pertama, ada judul denah, berguna untuk mempermudah mengidentifikasi tujuan dan konten. Yang kedua, ada arah mata angin pada denah, yang berfungsi menunjukkan arah timur, selatan, barat, dan utara. Yang ketiga, ada denah berisi informasi penting untuk nama jalan, bangunan, atau tempat umum. Yang terakhir, denah biasanya menggunakan simbol untuk mewakili objek-objek tertentu. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah membuat denah. Yang pertama, menentukan tempat yang akan dibuat denahnya. Misalnya, kita mau membuat denah sekolah. Terus tuh yang kedua, perhatikan bagian tempat-tempat tersebut. Nah, misalnya nih Dekna mau buat denah sekolah. Dekna harus memperhatikan ruangan apa saja yang ada di sekolah. Misalnya kayak ada ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang UKS, dan toilet. Selanjutnya, menggambar bentuk dasar bangunan. Nah, setelah Dekna tadi memperhatikan ruangan apa saja yang ada di sekolah, Dekna bisa menggambar bentuk dasar ruangan. Nah, Dekna juga sudah mengetahui berapa jarak dari setiap ruangan yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya, beri nama dan simbol pada setiap ruangan. Misalnya ada 3 ruang kelas. Di setiap ruangan itu diberi simbol yang berbeda. Misalnya ada ruangan kelas A, ruangan kelas B, dan ruangan kelas C. Terus yang terakhir, membuat petunjuk arah. Tambahkan arah mata angin agar denah mudah dibaca. Misalnya ruang UKS berada di sebelah utara ruang perpustakaan, seperti itu. Nah, tadi kan kakak singgung sedikit tentang mata angin. Dekna tahu nggak apa itu mata angin sebelumnya? Apa? Mungkin Dekna lupa ya. Di sini kakak menjelaskan sedikit. Mata angin adalah panduan untuk menentukan arah dalam denah. Arah mata angin dibaca sesuai arah jarum jam. Nah, jadi dibacanya itu ke kanan, seperti perputaran jarum jam. Nah, ini arah mata angin membantu kita dalam menyebutkan letak bangunan dalam sebuah denah. Misalnya kantor pos berada di sebelah tenggara kantor kelurahan. Toko pakaian berada di sebelah utara rumah Indra. Rumah Dewa berada di sebelah timur rumah Ilham. Nah, di sini bisa Dekna lihat ada contoh arah mata angin. Nah, terdapat 8 arah mata angin yang umum digunakan. Dibaca dari utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Nah, dibacanya itu ke kanan. Boleh Dekna bantu baca dari arah utara terus ke kanan. Silakan. Utara, timur laut, Ya. timur,
dibacanya itu ke arah kanan seperti perputaran jarum jam ya. Nah ini bisa Dena perhatikan di sini kakak memberikan contoh denah. Sini juga sudah ada keterangan arah mata anginnya. Nah di sini kakak menampilkan sedikit video tentang denah ya, biar Dena lebih paham apa itu denah. Bisa disimak videonya ya. Nama saya Nira. Saya baru datang di tempat ini. Bantu saya untuk melihat-lihat beberapa tempat ya. Perhatikan denah berikut. Kita akan membantu Nira untuk melihat tempat yang ada di dalam denah. Di manakah saya berada? Jika ada pertanyaan seperti itu, artinya kamu harus menjawab dengan nama jalan. Dari posisi ini kita tahu bahwa Nira berada di jalan kesejukan. Perhatikan posisi Nira. Nira ada di kantor polisi. Dari posisi Nira nih, di manakah letak rumah Wira? Kalau kita melihat arahnya, berarti mengarahkan ke atas. Ke atas artinya, coba perhatikan arah mata. Ke atas artinya ke utara. Berarti rumah Wira berada di sebelah utara kantor polisi. Atau rumah Wira berada di sebelah utara posisinya Nira. Kalau kita mau tahu letak toko ada di sebelah mana, toko berarti mengarah ke bawah. Kalau mengarah ke bawah, mengarah ke bawah berarti ke arah selatan. Berarti toko berada di sebelah selatan kantor polisi, atau toko berada di sebelah selatan Nira. Kalau Stadion Garuda ada di sebelah mananya Nira ya? Perhatikan arahnya. Arahnya sebelah kanan. Yang mana? Kalau arah mata angin Berdasarkan arah mata angin Kalau sebelah kanan berarti ke arah timur. Artinya Stadion Garuda berada di sebelah timur Nira, atau Stadion Garuda berada di sebelah timur kantor polisi. Kalau rumah Bion ada di sebelah mana ya? Rumah Bion berarti mengarah ke kiri. Apa arah mata anginnya ke kiri? Ke sebelah Berarti barat. Bion ada di sebelah barat. Apa itu tadi? Rumah Bion berada di sebelah baratnya Nira, atau rumah Bion berada di sebelah baratnya kantor polisi. Kita bantu Nira yuk untuk mengetahui posisinya dari beberapa bangunan. Jika Nira masih ada di kantor polisi, maka Nira berada di sebelah mana dari Stadion Garuda? Stadion Garuda ke tempatnya Nira berarti ke arah kiri. Artinya Nira berada di sebelah baratnya Stadion Garuda. Sekarang Nira ada di toko. Nira berada di sebelah mana dari rumah Nesya? Dari rumah Nesya ke toko berarti ke arah kanan. Artinya Nira berada di sebelah timur rumah Nesya. Sekian video yang bisa kakak sampaikan tentang denah. Untuk denah apa ada yang mau ditanyain tentang denah? Ada. Apa itu? Kenapa kita belajar denah? Nah, jadi kita penting untuk kita belajar denah karena dari denah kita bisa mengetahui posisi dari suatu bangunan tertentu. Misalnya Dekna nih, ada teman Dekna nih datang ke rumah untuk menentukan posisi suatu ruangan. Misalnya ada teman Dekna datang ke rumah, misalnya nanya, Dekna, aku mau pergi ke toilet dong, toiletnya sebelah mana? Nah, dari kamar Dekna ini kamu bisa lurus ke utara, terus berbelok ke arah barat, terus misalnya ya. Nah, seperti itu sih kalau untuk denah ya. Jadi materi selanjutnya kita belajar tentang lingkungan sekitar dan bentang alam. Nah, materi selanjutnya yaitu lingkungan sekitar dan bentang alam. Sebelumnya Dekna udah pernah diajarin belum tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan? Udah. Tahu apa itu kenampakan alam dan kenampakan buatan? Nah, lupa ya kakak ajarin ya, kakak kasih pengertian sedikit ya sih. Nah, kenampakan alam adalah segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Artinya itu berasal dari alam itu sendiri. Ya.
Sedangkan kenampakan buatan adalah segala sesuatu yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, baik kenampakan alam maupun kenampakan buatan memiliki peran yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Nah, di sini bisa ada melihat contoh kenampakan alam. Ada apa ini? Gunung, Ya, sungai, bu, bukit, dan pantai. ya, ini merupakan contoh penampakan alam. Dekna biasanya suka yang mana nih kenampakan alamnya? Saya biasanya suka pergi kemana? Pantai. Oh, ke pantai. Sering jalan-jalan ke pantai ya? Ya, sama adik sepupunya. Oh, sama adik sepupunya. Sambil mandi di sana. Oke. Nah, selanjutnya ini ada contoh penampakan buatan. Ini ada gedung, jalan tol, jembatan, dan waduk. Nah, ada yang Dekna tahu nggak dari salah satu contoh penampakan buatan ini? Ini Apa itu? gedung, Gedung yang ini. Gedung apa jembatan? jembatan. Oh, jembatan. Oke, ada jembatannya ada dekat sini ya? Ada Ada. agak jauh. Oh, ya, oke. Nah, gimana kalau nanti kita jalan-jalan ya lihat salah satu contoh penampakan buatan ini ya? Oke. Selanjutnya yaitu kakak mau jelasin tentang persebaran bentang alam di Indonesia. Yang pertama ada pegunungan dan gunung. Nah, gunung ini banyak terdapat di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi. Kalau di Bali itu contohnya kayak Gunung Agung, Gunung Batur gitu ya. Tahu Gunung Agung? Ya. Selanjutnya ada dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini terletak di daerah yang tinggi tapi tidak setinggi gunung. Banyak ada di Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Papua. Selanjutnya ada dataran rendah, tempat yang datar dan rendah cocok untuk pertanian dan pemukiman. Banyak terdapat di utara Pulau Jawa, sebagian di Kalimantan, dan Sumatera bagian timur. Selanjutnya ada pantai dan laut. Nah, Indonesia ini banyak dikelilingi oleh pantai dan laut. Pantai ada di semua pulau seperti Bali, Lombok, dan Papua. Laut luas seperti Laut Jawa, Laut Banda, dan Laut Flores. Selanjutnya ada sungai. Sungai itu mengalir dari gunung ke laut. Contoh sungai besar ada Sungai Musi, Sungai Kapuas, Sungai Brantas, dan banyak lagi yang lainnya ya. Selanjutnya ada danau. Danau itu air yang tergenang di daratan. Contohnya ada Danau Toba, Danau Singkrak, dan Danau Poso. Oke. Dari salah satu ini ada nggak yang Dekna tahu? Mungkin ada gunung, ada sungai, ada danau yang mana yang Dekna tahu? Pantai dan laut. Oh, pantai dan laut. Oke. Kalau sungai Dekna tahu nggak? Tahu. Oh, pernah ke sungai? Sungai? Enggak, Oh, enggak. Oke, nanti kita jalan-jalan ke sungai ya. namanya baru. Oke, nanti kita jalan-jalan ke sungai ya. Oke, selanjutnya ada upaya menjaga lingkungan sekitar dan bentang alam. Dekna tahu nggak caranya gimana kita menjaga lingkungan? Yang Apa itu contohnya salah satunya? pertama, kalau di siang sore hari disiram tanaman. Oh iya, tanaman biar tanamannya subur ya. Oke, apalagi ada yang Dekna tahu lagi? Kita nggak boleh buang sampah sembarangan ya. Ya. Nah, di sini kakak mau jelasin sedikit upaya menjaga lingkungan sekitar dan bentang alam. Yang pertama, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kita harus membuang sampah pada tempatnya supaya lingkungan bersih dan tidak mencemari sungai atau laut. Nah, gimana nih? Misalnya ada orang yang buang sampah sembarangan di sungai itu, apa akibatnya? Akibatnya jadi banjir. Ya, betul sekali, bisa banjir ya. Jadi kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Kita harus buang sampah pada tempatnya. Yang kedua ada menanam pohon. Nah, pohon ini membuat udara menjadi segar dan mencegah banjir serta longsor. Kita bisa menanam pohon atau merawat tanaman di sekitar rumah atau sekolah. Kayak yang Dekna bilang tadi, mungkin di pagi hari atau di sore hari kita menyiram tanaman supaya tanamannya itu tetap subur ya. Yang ketiga ada tidak merusak gunung, hutan, dan sungai. Nah, jangan menebang pohon sembarangan, jangan mencemari sungai, dan jangan merusak lingkungan saat berlibur ke gunung atau pantai. Nah, kita tuh nggak boleh nebang pohon sembarangan ya, karena kalau nebang pohon sembarangan itu bisa terjadi longsor juga. Selanjutnya ada mendaur ulang sampah. Gunakan kembali barang yang bisa dipakai. Contohnya seperti botol plastik bisa dijadikan pot. Nah, kan kayak botol minuman tuh bisa dijadikan pot juga, ya bisa didaur ulang kayak gitu.
Selanjutnya yang terakhir yaitu ikut kegiatan bersih-bersih lingkungan. Nah, misalnya ajak teman atau keluarga untuk kerja bakti di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah agar tetap bersih, biar nggak ada nyamuk gitu mungkin ya. Agar yang tergenang itu dibuang, juga dibersihkan. Nah, sekian materi yang bisa kakak sampaikan. Selanjutnya kakak mau ajak Dekna jalan-jalan untuk lihat kenampakan alam dan kenampakan buatan. Oke, yuk. Nah, di sini saya juga mengajak Dekna untuk melihat langsung contoh kenampakan alam dan kenampakan buatan. Yang pertama, saya mengajak Dekna untuk melihat langsung contoh kenampakan alam, yaitu sungai yang biasa disebut sungai Rarangan atau Tukar Rarangan. Nah, sungai itu sendiri adalah aliran besar yang mengalir dari hulu hingga ke hilir. Nah, selanjutnya di sini saya juga mengajak Dekna untuk melihat salah satu contoh penampakan buatan, yaitu jembatan. Jembatan sendiri adalah sebuah konstruksi yang menghubungkan dua ruas jalan yang terpisah oleh sungai atau lembah sehingga memungkinkan untuk dilalui kendaraan atau pejalan kaki. Contohnya yaitu jembatan Rarangan ini. Nah, sekian materi yang bisa kakak sampaikan kepada Dekna hari ini. Mungkin untuk Dekna bisa disampaikan sedikit kesimpulan tentang materi yang sudah kakak sampaikan. Sudah. Ya. Denah adalah gambar yang menunjukkan posisi dari suatu tempat. Contohnya denah rumah. Betul. Terdapat dua kenampakan, yaitu alam dan buatan. Contohnya sungai dan gunung. Itu alam. Jembatan itu buatan. Iya, betul sekali ya. Terima kasih kepada Dekna karena sudah berpartisipasi pada video pengajaran kakak pada hari ini. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan pada video hari ini. Jika ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.